Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Landasari, NPM Channel 18023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode dengan waktu tertentu. Waspadai kluster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Rambut tebal, ini senjata rahasia melawan rambut rontok. Dan kebal tidak seperti multivitamin yang bantu juga rambut tebal. Rambut tebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Ayo, semangat lagi. Bareng Indomie ayam geprek, Indomie digoreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Dengan aroma dan rasanya, bandingin semangat menghadapi Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urutan siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi, dan kemudian akan dimasukkan dengan akun yang pertama, dan akun yang kedua, dan akun yang ketiga. Kemudian akan dimasukkan ke jurnal umum. Setelah jurnal umum itu ada jurnal khusus, kemudian itu dimasukkan ke buku besar, dan di buku besar ada buku besar pembantu, dan kemudian itu dimasukkan dengan ke neraca saldo. Setelah neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian, kemudian itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian itu masuk dengan ke laporan keuangan, laporan laba rugi, dan masuk ke neraca, dan laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Kemudian itu masuk ke jurnal penutup, dan setelah jurnal penutup masuk ke jurnal neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Di sini siklus akuntansi itu ada contohnya yang seperti bukti transaksi itu ada kwitansi dengan nota atau memo. Bukti transaksi kwitansi itu bukti kwitansi kwitansi itu adalah bukti dokumentasi sebuah pembayaran setelah kita pembelian.
Sedangkan memo adalah surat yang digunakan untuk pimpinan untuk menulis sesuatu yang ingin dia sampaikan atau di posisi surat dengan pesan-pesan yang singkat untuk memberitahukan perintah hal-hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota debit adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya penggunaan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat ketika membeli. Lembar aslinya kemudian dikirimkan kepada penjual bersama dengan pengambilan barang yang dibeli. Sedangkan nota kredit itu adalah dokumen yang dikeluarkan untuk bukti adanya pengurangan piutang usaha. Pengurangan itu terjadi karena adanya suatu pengurangan usaha perusahaan, penurunan harga barang untuk masalah pada barang yang entah ada cacat atau rusak dan kekurangan yang lainnya. Dan maka itu juga dibuat dengan orang membuat nota kredit untuk penjual. Sedangkan contoh dari faktur itu adalah sebuah dokumen yang berisi rincian pengiriman barang, yang mencatat daftar barang, dan harga hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk membayar yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Faktur tagihan berisi rincian item yang dibeli dan harga satuannya, total harga, dan tanggal pembeliannya. Sedangkan yang dimaksud dengan contoh dari nota kontan itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjual barang yang dilakukan secara tunai. Biasanya nota itu sebanyak 2 rangkap. Salinan lembar pertama diserahkan kepada pembeli dan salinan kedua diserahkan oleh penjual. Dan pencatatan laporan untuk pencatatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian itu ada jurnal. Jurnal itu adalah catatan akuntansi permanen yang pertama, book entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun, yaitu ada akunnya 2, akun debit dan akun kredit. Kemudian bentuk jurnal itu ada 2, jurnal umum dan jurnal khusus.
Kalau yang dimaksud dengan jurnal umum itu adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum, dan jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen. Yang pertama, setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Sedangkan yang dimaksud dengan jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Transaksi jurnal khusus itu yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulannya dan selalu berulang-ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh jurnal khusus. Ya, seperti ini ada yang pertama ada tanggalnya, nomor faktur, keterangan nama, dan di debit pembelian dan di kredit penjualannya. Terus ada jurnal penerimaan kasnya, ada nomor bukti dan tanggal, keterangan, ref dan kas pada debit, potongan pada debit, dan penjualan pada kredit dan piutang pada kredit, dan lain-lainnya. Kemudian itu ada jurnal pembelian. Pembelian itu ada tanggal, nomor faktur, keterangan, nama kreditur, refnya, nomor akunnya, terus lain-lainnya, perkiraannya, jumlahnya berapa di debit. Kemudian di kredit itu akunnya pembelian dan utang. Kemudian yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas itu ada tanggal, nomor bukti keterangan, dan nomor akunnya, dan serba utang dan pembelian itu ada di bagian debit, dan kredit itu ada bagian foto pembelian dan kas. Kemudian itu di sini saya akan menjelaskan contoh jurnal umum. Kalau jurnal umum itu ada, kita akan buat nama perusahaannya, dibuat jurnal umum dan periodenya. Kemudian itu ada tanggal dan nomor buku transaksi, masukkan nama akun dan keterangannya, ref nomor akunnya, dan di kiri bagian yang pertama ada bagian debit dan di kanan ada bagian kredit. Kemudian itu jumlah konsum totalnya, debit dan kredit sama-sama harus balance. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi dan yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar itu yang dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, yaitu book of final entry, mengentry, yang menumpang ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Yang ada bentuk P, bentuk skotro, dan bentuk stapel saldo tunggal, dan bentuk stapel saldo rangkap. Kemudian itu ada neraca saldo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo itu adalah sebuah daftar yang membuat semua akun dengan saldo yang totalnya bersumber dari besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah neraca saldo. Neraca saldo itu adalah artinya sebuah daftar yang membuat semua akun dengan saldo yang totalnya bersumber dari buku besar. Kemudian itu ada jurnal penyesuaian. Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyaksikan sampai dengan periode akuntansi atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Yang pertama itu akun yang harus disesuaikan. Yang pertama akun penyesuaian aset tetap, dan yang kedua beban dibayar di muka, dan yang ketiga beban yang masih harus dibayar, dan keempat pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir adalah berhitung pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Pengertian dari jurnal penyesuaian adalah jurnal yang akan dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode atau periode yang lain. Yang pertama itu ada akun yang harus disesuaikan. Yang pertama ada penyesuaian aset tetap, dan yang kedua ada beban yang dibayar di muka, dan yang ketiga beban yang masih harus dibayar, dan yang keempat beban diterima di muka, dan yang terakhir ada utang pendapatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu yang disajikan dalam laporan sistematis dan dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada macam-macam laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan itu ada income statement, dan yang kedua ada capital statement, dan yang ketiga ada balance sheet, dan yang terakhir ada cash flow statement. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang siklus akuntansi. Semoga bermanfaat dan berkah. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrun.